dari kelompok 9 akan membahas proyek ujian akhir semester dalam mata kuliah penalaran reflektif mengenai analisis berpikir kritis atas kematian mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra. Berdasarkan artikel BBC Indonesia, melalui video ini kami akan menerapkan 6 komponen berpikir kritis, yaitu yang pertama adalah mengategorikan klaim, yang kedua menganalisis kritis kasus, yang ketiga adalah membuat argumen dan counter argumen, yang keempat membuat 5 pola deduktif, yang kelima memberikan argumen induktif, dan yang keenam adalah mengidentifikasi kesehatan berpikir informal. Mari kita mulai. Pertama, kami mengidentifikasi dan mengategorikan klaim yang muncul dalam artikel. Yang pertama ada klaim faktual, yaitu Timothy melompat dari lantai 4 gedung Visi pada 15 Oktober. Chat nir empati tersebar di grup WA mahasiswa dan menjadi viral, dan polisi memeriksa 19 saksi dan rekaman CCTV. Dan yang kedua ada klaim dugaan, yaitu dugaan perundungan sebelum kematian, dugaan tekanan psikis terkait skripsi, dugaan adanya tekanan sosial dari himpunan dan BEM. Yang ketiga ada klaim konklusif atau hasil penyelidikan, yaitu polisi menyatakan kecil kemungkinan Timothy mengalami perundungan sebelum meninggal, dan kampus menegaskan chat yang viral terjadi setelah peristiwa kematian. Dan yang keempat, ada klaim opini atau penafsiran ahli, yaitu psikolog menilai perilaku mahasiswa dapat dipengaruhi relasi kuasa dalam organisasi kampus, dan sosiolog menilai kasus ini mencerminkan kegagalan intuisi dalam pendidikan karakter. Dengan kategorisasi ini, kami dapat menempatkan setiap informasi pada level klaim yang tepat, sehingga analisis berikutnya menjadi lebih akurat. Pada tahap analisis kritis, kami melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi. Identifikasi yang pertama, terdapat kontradiksi antara persepsi publik, yaitu adanya perundungan dengan pernyataan resmi kampus dan polisi, dengan tidak ditemukannya indikasi perundungan sebelum kejadian. Yang kedua, CCTV dinyatakan tidak berfungsi oleh polisi, namun pihak kampus menyatakan CCTV berfungsi, tetapi posisi korban berada pada blind spot. Lalu, analisis yang pertama adalah viralnya chat nir empati memperbesar asumsi publik terkait perundungan, meskipun chat itu terjadi setelah kematian. Yang kedua, perilaku nir empati mencerminkan budaya komunikasi mahasiswa yang kurang diawasi. Kemudian, evaluasinya adalah, pertama, meski tidak terbukti sebagai penyebab kematian, tindakan menghina korban tetap merupakan pelanggaran etika akademik. Kedua, pernyataan kampus harus dievaluasi secara kritis agar tidak sekadar menjadi bentuk defensive communication. Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan berpikir kritis membantu kita memilah fakta, persepsi, dan bias publik. Berikut adalah 3 argumen utama dan counter argumen berdasarkan data artikel. Argumen yang pertama, perundungan adalah faktor yang perlu dipertimbangkan karena chat grup mahasiswa menunjukkan adanya budaya nir empati dan relasi kuasa yang tidak sehat. Counter argumennya adalah bahwa kampus menegaskan bahwa chat grup mahasiswa tersebut terjadi setelah kejadian, sehingga tidak bisa dianggap sebagai penyebab langsung kematian dari Timothy. Argumen yang kedua adalah tekanan akademik bisa menjadi faktor yang memicu stres mahasiswa dalam konteks pendidikan tinggi. Counter argumennya adalah bahwa pihak kampus menjelaskan bahwa proses bimbingan skripsi Timothy baru berlangsung 20 hari, sehingga tidak ada tekanan berat secara akademik. Dan argumen yang terakhir adalah bullying terhadap Timothy merupakan tindakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dan pelaku harus dihukum. Namun, counter argumen yang sering kita dengar adalah kekerasan itu diperlukan untuk membentuk karakter dari seorang junior. Namun hal ini salah. Kenapa? Karena kekerasan itu bisa merusak psikologis dan tidak efektif dalam membentuk karakter. Disiplin nyatanya bisa dibentuk tanpa adanya kekerasan. Dari sini, kami belajar bahwa dalam berpikir kritis menuntut kita untuk dapat melihat dua sisi informasi secara seimbang. Pola deduktif. Kami membuat 5 pola deduktif berdasarkan kasus. Yang pertama adalah modus ponens. Jika chat WhatsApp terjadi setelah kematian Timothy, maka chat WhatsApp tersebut bukan penyebab kematiannya. Chat WhatsApp terjadi setelah kematian, maka chat itu bukan penyebabnya. Yang kedua adalah modus tollens. Jika Timothy dibully dalam jangka panjang, maka harus ada bukti rekam jejak tekanan sosial. Namun, tidak ditemukan bukti rekam jejak perundungan, maka Timothy kemungkinan tidak dibully sebelumnya. Yang ketiga adalah silogisme hipotesis. Jika universitas tidak menegakkan etika komunikasi, nir empati berkembang. Jika budaya nir empati berkembang, maka sama dengan perundungan digital meningkat. Jika universitas tidak tegas, maka perundungan digital semakin meningkat. Yang keempat ada disjunktif. Mahasiswa yang melakukan chat nir empati berasal dari FISIP atau bukan FISIP, maka mereka bukan hanya dari FISIP. Yang kelima ada dilema. Kampus harus memilih antara menjaga reputasi atau transportasi. Jika memilih reputasi, sama dengan publik curiga. Jika memilih transportasi, mungkin membuka konflik internal. Jadi, kampus harus memilih jalur yang lebih etis, yaitu transportasi bertanggung jawab. Argumen induktif. Kami membuat 3 argumen induktif berdasarkan artikel. Yang pertama, ada
induksi generalisasi. Beberapa kasus perundungan kampus di Indonesia menunjukkan pola kurangnya pengawasan karakter. Kasus Timothy menunjukkan unsur nirempati mahasiswa, maka ada kecenderungan bahwa pendidikan karakter di kampus masih lemah. Yang kedua, induksi analogi. Kasus serupa di kampus lain menunjukkan bahwa budaya organisasi yang tidak diawasi dapat memunculkan relasi kuasa. Maka, organisasi mahasiswa Universitas Udayana juga dapat terkena pola serupa. Yang ketiga, induksi kausal. Perilaku nirempati di grup WA memicu ledakan emosi publik. Maka, budaya digital yang buruk dapat menyebabkan krisis reputasi intuisi. Maka, secara induktif dapat disimpulkan bahwa kemungkinan ada masalah budaya komunikasi di lingkungan mahasiswa Universitas Udayana, meskipun hal ini tidak berkaitan langsung dengan keputusan korban. Dalam kasus ini, terdapat beberapa kesesatan dalam berpikir publik. Pertama, false hope, salah sebab. Chat viral terjadi, publik menyimpulkan chat itu menyebabkan kematian, padahal chat terjadi setelah kejadian. Yang kedua, generalisasi terburu-buru, melihat pelaku chat adalah anggota BEM, menyimpulkan semua BEM suka membuli. Yang ketiga, bandwagon, netizen marah karena orang lain marah, tanpa melihat fakta penyelidikan. Yang keempat, ad hominem, menyalahkan karakter mahasiswa tertentu, bukan argumennya. Yang terakhir, red herring, fokus publik beralih dari isu kesehatan mental menjadi perdebatan soal reputasi kampus. Dengan mengidentifikasi falsity ini, kita dapat menjaga argumentasi tetap objektif. Melalui analisis 6 komponen berpikir kritis, kami belajar bahwa sebuah kasus harus dikaji dari berbagai sudut pandang. Kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan berdasarkan emosi publik atau viralnya percakapan digital. Penerapan berpikir kritis membantu kita membedakan fakta, dugaan, dan kesesatan logika. Kasus Timothy menjadi pengingat pentingnya empati dan kesehatan mental di lingkungan kampus. Organisasi mahasiswa juga perlu dibina untuk menghindari relasi kuasa yang menyimpang. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga analisis yang kami buat ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua. Saya Mika Francisca. Saya Andika Trikus Dinar. Saya Emmanuel Valentino. Saya Nanda Shivalgani. Saya Resti Restiana, Saya Shalama Novelia Zahra mengucapkan ucapkan terima kasih.